Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut kehadiran mempelai yang diiringi oleh keluarganya. Dengan tepuk tangan yang paling meriah, kita sambut. Inilah Johannes dan Sonia. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi ini kami dapat berkumpul bersama, bersekutu, menyaksikan suatu perjanjian pernikahan. Tuhan, pimpinlah kiranya acara ini dari awal hingga akhirnya, sehingga semua yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk melayani acara yang kudus ini. Tuhan terima kasih, kami yakin dan percaya Roh Kudus akan pimpin kami dari awal hingga akhirnya dan juga akan memimpin calon mempelai ini menjadi mempelai yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan dibesarkan dari dua keluarga yang berbeda. Lilin yang di samping melambangkan dua pribadi yang berbeda dari dua keluarga yang berbeda. Pada hari ini, mereka akan melangsungkan pemberkatan pernikahan. Bapa yang baik, haleluya. Bapa yang kami puji dan kami sembah dan kami tinggikan dalam nama Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau kami ada di tempat ini, di rumah-Mu, di bait suci-Mu yang kudus. Di mana Tuhan kami datang dengan membawa kesediaan hati kami untuk kami mendengar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu melalui hamba-Mu, Engkau akan berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hikmat daripada surgawi dan kata-kata yang daripada Engkau sendiri yang akan Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Amin. Dan
Dan kami semua Tuhan yang mendengarkannya diberkati dengan luar biasa. Amin. Dengan kebenaran firman-Mu yang akan membangun iman kami. Terlebih khusus Tuhan untuk kedua mempelai yang ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari awal sehingga selesai pemberitaan firman-Mu. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji Tuhan, pada pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan boleh terlaksa pernikahan kudus Saudara Ruata Yohanis Sarante dengan Saudari Sonia Sucipto Yohana. Puji Tuhan, bagaimana semuanya itu boleh terwujud karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan nasihat firman Tuhan pagi hari ini bagi pasangan yang berbahagia ini, demikian juga bagi kita semuanya. Dalam kitab Kejadian ada pernikahan yang pertama dalam dunia ini. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Ya, mari dibaca. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 1 ayat 27 ini dengan jelas dikatakan, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya. Lalu apa dikatakan? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya apa? Perkawinan yang pertama kali ini dengan jelas dikatakan Allah memberkati mereka. Setelah diberkati, disuruh apa? Beranak cucu. Artinya apa, saudaraku? Pernikahan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki agar pernikahan ini diberkati. Nah, setelah diberkati disuruh beranak cucu. Artinya apa? Bukan terbalik. Zaman now seringkali terjadi beranak cucu baru dibalik. Puji Tuhan, pasangan yang berbahagia ini, Saudara Ruata Yohanis Sarante dan Saudari Sonia Sucipto Yohana. Dia di dalam perkenalannya bisa menjaga kekudusannya. Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh IMSI tadi, mengisi formulir gereja ini yang disitu menyatakan bahwa selama perkenalan tidak lakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu pun diketahui oleh kedua belah pihak orang tuanya. Nah, pagi hari ini dilakukanlah pemberkatan. Dan saya percaya di rumah Tuhan ini pasangan yang berbahagia ini betul-betul akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pagi ini akan diberkati. Dan selanjutnya beranak cucu lah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena apa, saudaraku? Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Ya, kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Firman Tuhan begini. Ya, dibaca. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Jadi Tuhan mempersiapkan penolong
Dan penolong daripada saudara Rustia Yohanes Suwanda adalah saudari Yonia. Ini yang katakan, ya. Puji nama Tuhan. Di dalam pernikahan ini, dalam membangun bakti rumah tangga ini yang pagi hari ini akan diberkati, ada satu peringatan. Ada satu peringatan yang luar biasa dari Rasul Paulus. Dikatakan begini dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat kedua. Ini peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. 1 Korintus 7 ayat kedua. 1 Korintus 7 ayat kedua. Tetapi mengingat bahaya percabulan, Mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. haleluya. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Dikatakan tetapi mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Iblis tidak senang, saudara. Iblis tidak suka perkara ini. Dia merusak maligai perkawinan itu dengan cara-cara yang luar biasa. Tidak aneh, di akhir zaman ini seringkali terjadi will dan will. Pria idaman lain atau wanita idaman lain. Tapi dengan jelas, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Setiap istri, setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Bukan suami atau istri rame-rame. Ini firman Tuhan. Nah, kalau nanti sudah diberkati, biar jaga ini. Ya. Jangan sampai saudari Ruata, jangan sampai saudari Sonia, kalau sudah diberkati, melirik kiri atau kanan. Fokus kepada suamimu, fokus pada istrimu. Jangan melirik kanan atau kiri. Haleluya. Ya. Dan saudaraku, di akhir zaman ini, iblis tidak tinggal diam, ingin merusak maligai perkawinan ini dengan berbagai cara. Nah, karena itu Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Efesus yang terjadi dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32. Surat Efesus 5 ayat 31 dan 32. Efesus pasal kelima ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Pernikahan ini antara laki-laki dan perempuan. Dengan jelaskan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, begitu juga istri perempuan, dan bersatu dengan istrinya. Dan dikatakan keduanya nanti menjadi satu daging. Ini rahasia besar kata Rasul Paulus. Rahasia apa itu? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan hubungan Kristus dengan jemaat. Ini perkawinan ini bukan apa itu ya asal-asalan. Ingat di dalam perkawinan ini tidak lain tidak bukan mengingatkan kepada kita satu rahasia yang besar. Rahasia itu apa? Rahasia hubungan Kristus dengan jemaat. Haleluya. Ini harus betul-betul jaga. Bahwa pernikahan bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan. Bahkan Tuhan Yesus tatkala masih ada di bumi bersama sang muridnya, dia wanti-wanti perkara ini. Dia ingatkan betul-betul. Ya, dalam Injil Markus pasal yang ke-10, Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 6, 8, 6, 7, 8, 9. Coba dibaca ya. Markus 10 ayat 6 sampai 9.
Tuhan Yesus dengan gamblang mengatakan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki Iya, dan laki-laki dan perempuan. perempuan. Ya, Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini wanti-wanti. Tuhan Yesus wanti-wanti. Kalian berdua telah dipertemukan oleh Tuhan. Kalian berdua nanti akan diberkati. Ingat, sebab itu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia apapun alasannya. Ya, zaman sekarang dikit-dikit kalau kita melihat TV, melihat itu dulu gampang sekali. Cerai. Tapi firman Tuhan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia apapun alasannya. Apapun alasannya. Ya, karena itu di dalam PA perkawinan Anda berdua telah diberikan firman Tuhan. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali. Jangan sampai nanti kalau sudah diberkati, dipersatukan, dibangun dalam fakta rumah tangga, jangan sampai ini terjadi. Apapun alasannya, kuncinya tidak lain tidak bukan, Anda berdua harus sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Nah karena itu, nasihat yang begitu gamblang, nasihat yang begitu jelas yang diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang kelima ayat 25. Dia bilang apa? Begini, Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, ingat. Ini firman kepada suami. Hai suami, kasihilah sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan Kristus telah menyerahkan dirinya mati korban di kayu salib. Itu gambarannya begitu jelas. Jadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak lain tidak bukan adalah gambaran Kristus dengan sidang jemaatnya. Ya. Luar biasa. Ya. Mengasihi jemaat. Karena itu sebagai suami kasihilah istrimu. Bahkan ditekankan lagi oleh Rasul Paulus dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat 19. Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini ya. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Ya. Jangan dikit-dikit persoalan nggak ada garam marah. Kopi nggak ada gulanya marah. Semuanya Tuhan sudah jodohkan. Hendaknya firman ini menjadi kehidupanmu. Ya. Kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar. Berlakulah senyum. Ya. Kalau sampai suami kasar, kalau suami macam-macam, ingat ada sanksi. Suami sebagai kepala rumah tangga itu adalah kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap keluarga. Apa sanksinya? Rasul Petrus dengan tegas katakan, dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-7. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, Ingat suami-suami. hiduplah bijaksana dengan istrimu Bijaksana hidupmu. sebagai kaum yang lebih lemah. Terus? Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Kalau suami macam-macam, kalau suami kasar, suami nggak bijaksana, ada sanksinya. Dengan jelas dikatakan lagi,
Hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Jangan sampai doamu terhalang. Sebagai kepala rumah tangga pasti bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dalam rumah tangga tidak luput dari persoalan. Tidak luput dari masalah. Ya. Nah, kalau pengantin baru masih enak. Bisa ketawa. Tapi dalam perjalanan lebih jauh lagi, muncul persoalan, muncul masalah. Kemana kita larinya? Larinya di kaki Tuhan. Larinya berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Dia yang sudah menjodohkan kalian. Artinya berdoa. Ya. Membawa persoalan, masalah itu di kaki Tuhan. Biar Tuhan yang telah menjodohkan itu memberikan jalan keluar. Segala persoalanmu akan Tuhan campur. Tapi kalau kita sebagai suami kasar, suami sebagai macam-macam, ingat. Supaya doamu jangan terhalang. Repot nanti. Anda lagi butuh Tuhan, ada persoalan, tapi doanya nggak dijawab. Kelenger, saudara. Mari pada pagi hari ini, mumpung masih di rumah Tuhan, mumpung disaksikan oleh kedua orang tuamu, mumpung disaksikan oleh keluargamu, mumpung disaksikan oleh sidang Tuhan. Bijaksana. Jangan kasar. Ya. Dalam ayat yang ini, kalau saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia bilang begini. Ya. 1 Petrus 3 ayat 7 ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa enteng, bahasa yang gampang dimengerti. Ya, mari baca. 1 Petrus 3 ayat 7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dan kalian juga suami-suami, hendaklah hidup dengan penuh pengertian terhadap istrimu. Hidup dengan penuh pengertian, ya. Terhadap siapa? Istrimu. Istrimu. Ya. Penuh pengertian. Terus? Dan dengan kesadaran bahwa mereka adalah kaum yang lemah. Nah, dengan kesadaran bahwa istri adalah kaum yang lemah. Ya, terus? Perlakukanlah mereka. Nah, perlakukanlah mereka dengan hormat. Ya. Sebab mereka bersama-sama dengan kalian akan menerima anugerah hidup yang sejati dari Allah. Ya. Lakukanlah ini supaya tidak ada yang menghalangi doamu. Nah, lakukan ini, ya, ini perintah ini. Ya, dikatakan perlakukanlah mereka. Perlakukanlah istrimu dengan hormat. Sebab mereka bersama-sama dengan kalian menerima anugerah hidup yang sejati dari Allah. Lakukanlah ini. Ya, lakukanlah ini. Supaya tidak ada yang menghalangi doamu. Luar biasa, saudara. Ini begitu detail firman ini kepada calon suami. Haleluya. Nah, lalu bagaimana dengan istri? Ada. Kalau tadi semua itu rentetan dari untuk suami. Harus begini. Kalau suami enggak, doamu enggak didengar. Ya. Doamu terhalang. Puji Tuhan. Nah sekarang Rasul Paulus juga mengingatkan kepada istri, calon istri. Ya, dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat 22, 23, 24. Ini peringatan buat calon istri. Ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Terus 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, istri tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami. Ini gambaran bahwa jemaat tunduk kepada Kristus. Ini. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus kepala jemaat.
Dialah yang memegang tubuh. Karena itu, dikatakan, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Luar biasa. Ini rumusan. Jangan sampai terjadi mentang-mentang istrinya direktur, mentang-mentang istrinya orang yang bermacam-macam, artinya berkuasa segala macam. Lalu seenaknya main perintah suaminya. Seringkali muncul suami takut istri. Jangan sampai terjadi. Apapun ikutilah rumusan dari firman Tuhan ini. Istri tunduk kepada suami. Suami kepada Kristus. Ini rumusan yang Tuhan berikan kepada para suami. Para istri. Ya, jangan sampai terbalik. Istrinya orang yang kaya, atau istrinya sebagai pengusaha besar, suaminya hanya sebagai kecil-kecil, lalu istrinya bisa seenak perutnya. Jangan. Apapun tunduk, karena ini firman Tuhan. Haleluya. Mengapa ini diungkapkan oleh Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus dengan jelas dikatakan apa? Seperti tadi Efesus 5 ayat 32. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kristus, hubungan Kristus dan jemaat. Kristus mempelai laki-laki, jemaat mempelai perempuannya. Itu. Ini hubungan Kristus dan jemaat. Ini rahasia. Rahasia besar, bukan kecil. Rahasia ini besar. Yang kumaksudkan bukan Kristus dengan jemaat. Mempelai laki-laki sama sedang mempelai perempuannya. Oh haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya tadi dikatakan laki-laki istri akan meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya. Perempuan meninggalkan orang tuanya. Satu dengan suaminya. Dan kalau sudah tinggalkan orang tuanya, jangan putus. Jangan mentang-mentang sudah menikah, mentang-mentang sudah bangun rumah tangga, lupa sama orang tua. Jangan. Firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam kitab Keluaran, pasal 20 ayat 12. Kitab Keluaran, pasal 20 ayat 12. Keluaran pasal ke-20 ayat ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormati ayah. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini firman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Meskipun Anda sudah berpisah dengan orang tuamu, jangan lupa sama orang tua. Hormati ayahmu, hormati ibumu. Supaya apa? Lanjut umurmu. Bahkan ditekankan lagi dalam kitab Ulangan pasal yang 5 ayat 16. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 16 ditekankan oleh Musa kepada bangsa Israel. Iya. Ulangan pasal ke-5 ayat ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Perintahkan. Supaya lanjut umurmu. Supaya lanjut umurmu. Dan baik keadaanmu. Baik keadaanmu. Di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ada dua hal yang Tuhan tekankan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya umurmu lanjut. Supaya baik keadaanmu. Kalau Anda membangun batu rumah tangga, pasti kerinduan kita semua rumah tangga yang kita bangun baik keadaannya. Baik ekonominya, baik segala-galanya. Kalau sampai kita kurang ajar sama orang tua kita, wah. Tuhan ingin Anda membangun rumah tangga, hormatilah orang tuamu. Baik ibu atau bapak.
hormati supaya umurmu panjang. Ini kerinduan semua orang, seumur kita panjang. Dan baik keadaanmu. Siapa yang tidak ingin rumah tangga yang baik? Saya kira semuanya ingin supaya rumah tangga yang kita bangun itu baik. Baik segala-galanya. Dan kalau kita hormat orang tua kita, menghormati ayah kita, menghormati ibu kita. Jangan kurang ajar. Jangan enggak lagi ketemu. Oh, jangan. Ya sekali-sekali bolehlah kita sebagai anak mantu bawa oleh-oleh kepada orang tua kita. Ya bawa apa, pisang goreng boleh. Yang penting kita ada komunikasi, ada hubungan meskipun kita sudah berpisah. Membangun bahtera rumah tangga sendiri. Tapi harus ada hubungan. Kalau ketemu, jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Satu sukacita. Kalau anak dan mantu. Puji Tuhan. Dan satu nasihat terakhir. Contoh yang terakhir. Sebagaimana kebiasaan. Di dalam membangun rumah tangga jangan lupa Anda punya kehidupan doa. Doa ini mutlak. Doa ini mutlak. Di dalam kitab Daniel, pasal ke-6 ayat 11. Ini contoh yang perlu kita teladani. Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini yang dilakukan Daniel. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Seperti yang biasa dilakukan. Ini, kalau Anda sudah membangun rumah tangga, kehidupan doa harus Anda pelihara. Ada persoalan, nggak ada persoalan, tetap setiap hari, setiap pagi berlutut, berdoa, menyembah. Dan jangan lupa membaca firman. Jangan sampai kalau ada persoalan baru berlutut. Ada persoalan baru menyembah. Ada persoalan baru berdoa. Ada atau tidak setiap hari berlutut. Memuji Tuhan, menyembah. Jaga kehidupan doamu. Apapun persoalan, ada persoalan, tetap lakukan. Daniel, meskipun gak ada persoalan, dia tetap berdoa seperti biasa. Seperti biasanya. Itu ada persoalan, tetap. Gak ada persoalan. Puji Tuhan, biarlah inilah firman Tuhan yang sederhana ini boleh memenggali kalian di dalam membangun bahtera rumah tangga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini sudah begitu disampaikan. Biar itu semua menjadi modal bagi kalian untuk memasuki bahtera rumah tangga yang Tuhan inginkan. Dan saya akan bertanya, dan pertanyaan ini agar Anda, calon suami ataupun calon istri, menjawab dengan tegas, dengan gamblang, dengan jelas, ya. Haleluya. Begini pertanyaannya. Apakah saudara Roata Yohanis Saranti mau menerima saudari Sonia Sucipto Johana? Ya, aku mau. Haleluya. Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi dirimu sendiri? Ya, aku mau. Mengasuh dan merawatnya? Ya, aku mau. Menghormati dan memeliharanya? Ya, aku mau.
Haleluya. Dalam keadaan kaya maupun miskin. Ya, aku mau. Dalam keadaan sehat atau sakit. Ya, aku mau. Haleluya. Meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup. Ya, Ya, aku mau. haleluya. Nah, pada saat ini saya selaku hamba Allah telah mendengar ungkapan isi hatimu bahwa semua saudara mau. Dan Tuhan melihat apa yang kau jawab. Demikian juga keluargamu dengar apa yang kau jawab. Bahkan seluruh sidang yang hadir menjawab. Ganti. Sekarang saudari Sonia Sucipto Johana, saya tanya. Dan jawabnya dengan tegas, dengan gamblang. Iya. Apakah saudari Sonia Sucipto Johana mau menerima saudara Ruata Yohanes Sarinte? Iya, aku Sarinte? mau. Haleluya. Apakah saudari mau mengasihinya sama seperti saudari mengasihi dirimu sendiri? Iya, aku mau. Mengasuh dan merawatnya? Iya, aku mau. Menghormati dan memeliharanya Iya, aku mau. dalam keadaan susah dan senang? Iya, aku mau. Dalam keadaan kaya dan miskin? Iya, aku mau. Dalam keadaan sakit dan sehat? Iya, aku mau. Meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudari dan saudara berdua hidup. Iya, aku mau. Haleluya. Saya selaku hamba Allah mendengar ungkapan isi hatimu. Demikian juga keluarga. Bahkan sidang Tuhan pun mendengarnya. Nah, sekarang momen yang penting. Anda berdua berhadapan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya, Ruata Johanes Sarante, menerima engkau, Sonia Sucipto de Johana, sebagai istriku yang sah, dan aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan akan memeliharamu dalam keadaan susah atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya, meninggalkan semuanya untuk setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua sudah mendengar ucapan yang diungkapkan oleh saudara Ruata Yohanes. Nah, sekarang baliknya. Tatap mukanya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya, Sonia Sucipto Johana, menerima engkau, Ruata Johanes Sarante, sebagai suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu sama seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah atau senang, miskin atau kaya, sakit atau sehat. Aku akan meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai ketetapan Allah, aku berjanji. Haleluya. Ya, kita semua sudah mendengar dan janji saudara Ruata Yohanes Suranti dan saudari Sonia akan dilakukan dengan pemasangan cincin. Ya, di tangan saya ini ada cincin yang bulat, nggak ada sambungannya. Ini menggambarkan cinta kasihmu, jangan sampai ada sambungannya. Tapi cinta kasihmu bulat utuh. Ya. Ini juga demikian. Ya. Nah, karena itu apa yang kalian tadi janji satu dengan yang lain diikat dengan cincin ini. Dan pasangan dengan ucapan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Pelan-pelan ucapkan dalam nama Yesus.
Haleluya. Ya. Lihat. Pelan-pelan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Baik, mempelai dipersilahkan berlutut. Kita angkat pujian, Yesus Tuhan dengar doaku. Tangannya di sini. Yesus Tuhan dengar doaku. Janganlah engkau lalui bila berkat. Yesus Tuhan dengar doaku. Mari kita semua bangkit berdiri. Yesus Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, ternyata membantu, ada muda, sama Tuhan. Ini Tuhan doa kami pagi hari ini. Kami bersyukur pagi ini kami berada di rumah-Mu. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu. Dan firman ini tidak saja untuk kedua calon mempelai ini, tapi juga buat kami semuanya. Biar tidak lalu begitu saja, metrekkanlah firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Bagi pasangan yang berbahagia ini Tuhan. Dan saat ini selaku hamba Allah, mohon berkat-Mu yang luar biasa Kau curahkan kepada pasangan ini. Demikian juga untuk kami sekalian Tuhan. Kami percaya sesuai dengan janji-Mu, saat ini Kau hadir dan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, inilah keinginan-Mu, inilah kerinduan-Mu bagi kami semua, khususnya bagi mempelai. Karena itu kami atas dasar firman-Mu, hamba akan menumpangkan tangan. Haleluya. Dalam nama Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus, curahkan berkat dan kuasa-Mu atas saudara kami. Curahkan dengan limpah, curahkan dengan luar biasa, sehingga pasangan ini boleh menikmati berkat anugerah-Mu yang luar biasa. Dan bungkus tutup mereka dengan kuasa Darah-Mu dalam perjalanan hidup mereka di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biar Kau senantiasa memelihara, melindungi, memberkati, dan semuanya boleh dilakukan dengan luar biasa. Nah, pasangan ini boleh berhasil dalam segala galanya. Dalam pekerjaan, dalam apapun usaha mereka, Kau pasti memberikan kelimpahan yang luar biasa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Nomor 001 garis miring GBI garis miring P garis miring C garis miring 2020 pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 di Bandung telah dipersatukan dalam pernikahan kudus sesuai firman Tuhan. Nama Ruwata Johannes Sarante. Tempat tanggal lahir Bangun Tapan 11 Januari 1995 dengan Sonia Sucipto Johana. Tempat dan tanggal lahir Cirebon 26 April 1993. Peneguhan pemberkatan ini dilakukan oleh Pendeta John Samuel. Kedua mempelai akan Demikian kedua mempelai. Ini tanda tangan nama jelas. Alkitab ini gereja Betelgeuse menyerahkan kepada kedua mempelai dan pakailah sebagai pedoman hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dan petikan daftar pernikahan akan diserahkan oleh Tuhan. baik sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Ya lagi. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Mas Tam. Kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Baptisan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Yesus. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. Praise me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, connected as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu
dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih ku terbuka kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku terbuka kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Tante, terima kasih Tante sudah merestui saya Tante. Titip Sonia ya. Ya Tante, mohon doa restunya Iya, supaya saya langgeng dan Sonia Tante. Kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih Om, saya minta restunya Om untuk saya dengan Sonia. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku terbuka kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan. Mami minta restunya Mami untuk Anissa sama Sonia Mi supaya langgeng. Saya juga minta maaf kalau punya kesalahan Mak. Coba. Kakak harus istrimu dengan baik. Selalu sabar dan selalu andalkan Tuhan ya. Dalam rumah tangga harus dan komunikasi yang baik dan harus andalkan Tuhan. Ya Ma. Papi, saya terima kasih. Papi sudah mau merestui saya dengan Sonia. Saya juga minta maaf jika ada kesalahan. Tolong Papi ampuni dan Papi restui saya Pi sama Sonia. Jika ada kesalahan, tolong Papi kasih tahu langsung, jangan sampai berlarut-larut. Ya Pi. Saya juga butuh dukungan support dari Papi juga. Jangan sampai terus-terus seperti itu Pi. Saya maunya sukacita terus. Oke, ya, kuat.
Cas dulu. Ya. Ya. Sedih lu ah. Malu Noah nangis. Nangis no. Itu yang makanya bapakmu siapa namanya? Bapak Oyang. Itu yang dari Cirebon. Harusnya aku tadi manggilnya mama, ke mama Luno. Harusnya bisa diedit kan? Nggak bisa diedit. Itu kata-katanya. Tante jadi mama. Nah, belum mengesahkan aku manggil mama. Ya ampun. Mama. Berarti saya manggilnya mama. Mama apa mami? Terima
WO-nya standby nggak megangin bajuku terus? Ya nggak bisa langsung, nanti habis acara dulu no. Tadi intonasi bahasa Inggrisku salah-salah. SH1 kenitet. Masa tadi pegang gini. Belum ada jam sunat udah mau selesai no. Ya? Itu pimpiannya mana no? Oh ya di baju PDU. Lupa no. Di sini nanti. Yang penting kepasang yang penting. Bukan hanya kedua Anugerah dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, bagian kedua pemberkatan pasangan yang berbahagia ini boleh dilewati. Dan semuanya boleh berjalan ke semuanya hanya oleh anugerah kemurahan. Terima kasih Tuhan pagi ini. Dan sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini kembali ke tempat kami masing-masing. Terlebih kalau sebentar akan dilakukan acara resepsi. Tuhan tolong campur tangan. Biar semua perkara ini boleh dilewati dengan luar biasa. Kami menyerahkan sidang Tuhan yang hadir pagi hari ini. Keluarga besar daripada keluarga yang berbahagia ini. Terlebih pasangan mempelai yang sudah diberkati Tuhan. Bungkus tutup mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Dan boleh dilewati dengan luar biasa. Berjalan dengan lancar. Kami mohon campur tangan-Mu dalam perkara ini Tuhan. Berikan cuaca yang baik. Bahkan kecukupan yang luar biasa boleh terjadi. Bagi kalau sebentar malam akan dilakukan resepsi. Terima kasih Tuhan buat semua perkara ini. Sekali lagi kami bersyukur dan terima kasih buat semua ini Tuhan. Sekali lagi semuanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu yang luar biasa yang telah Kau berikan kepada kami khususnya lagi mempelai Tuhan beserta keluarga. Segala puji bagi-Mu. Kami tahu Tuhan apapun yang akan dilakukan sebentar, Kau tidak pernah tinggalkan mereka. Kau senantiasa memimpin memelihara mereka. Dan apapun yang dikerjakan, semuanya adalah tuntun dan pimpinan-Mu bagi keluarga. Terima kasih Bapa. Dan kami akhiri bagian keteguhan dan pemberkatan pagi ini hanya kepada-Mu saja. Dan semua doa ini kami perlaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kalian kedua. Haleluya. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Shalom, selamat pagi. Saya mewakili keluarga besar Sarante beserta keluarga besar dari Sonia ingin mengucapkan terima kasih terutama untuk Bapak Pendeta John Samuel telah melayani kami berdua, tim musik, MC Ko Albert, untuk yang lainnya juga yang telah membantu kami juga mengucapkan terima kasih.
juga untuk kehadiran keluarga besar, untuk jauh-jauh datang ke Bandung. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan kami juga meminta doanya supaya saya dan Sonia bisa menjalani kehidupan bahtera keluarga hingga ajal menjemput kami berdua dan kami tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, saya Bapak Kepala, Pendeta John Samuel dan Ibu.